Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknomerden, balik lagi bareng saya MSA di channel kebanggaan kita semua, Teknomerden. Sobat, saya mau mulai dengan dua pertanyaan penting buat para ITers. Orang-orang IT. Pertama, udah pusing belum milih laptop buat ngerjain tugas besar yang deadline-nya besok pagi? Terus yang kedua, udah pernah belum lagi serius ngoding, udah flow, udah masuk zona dewa tapi tiba-tiba laptop nge-lag? Kursornya berhenti dan kipas mulai teriak. Dan akhirnya kita cuma bisa bilang, ya Allah, belum sempat di-save. Kalau sobat pernah ngalamin itu, selamat, Anda seorang IT sejati. Tapi tenang, saya tahu banget rasa sakitnya. Udah CPU jadul, ditambah lagi bunyi kayak pesawat udah mau take off. Ketika buka VS Code, double tap Chrome, program Figma, Discord, dan YouTube. Kan jadi beban hidup ya. Dan itulah kenapa di video ini nggak bakal cuma bahas laptop, tapi saya mau bantu sobat milih laptop yang nggak akan mengkhianati kalian di tengah coding. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman ITers sobat. Dan seperti biasa, kita bahas ini dengan santai, tapi tetap mendalam. By the way, ini merupakan request dari sobat ITers kita ya. Thanks buat Wulan Suwito 2066 sudah request. Oke, lanjut sobat. Sebelum kita bahas laptop, kita samain dulu realitanya. Mahasiswa IT kebutuhannya itu beda dengan entitas lainnya. Bukan cuma pakai Microsoft Word, PowerPoint, atau hanya nonton YouTube. Tapi, mereka itu butuh laptop yang mampu menjalankan VS Code, IntelliJ, mampu menjalankan emulator Android, mampu pakai Docker atau VM, dan buka browser 20 tab. Nah, ini wajib sih. Belum lagi ada satu project, tapi dependensinya segunung. Makanya laptop coding itu minimal harus lega RAM-nya, storage-nya harus kenceng, dan CPU-nya harus punya multicore yang kuat. Dan in this economy, di 10 jutaan sekarang semua itu sudah menjadi standar. Jadi siap? Mari kita mulai ke laptop yang pertama. Yang pertama ada laptop HP 14 dengan Intel Core i5 125H. Saya anggap ini laptop sebagai teman yang nggak banyak gaya, tapi rajin kerja. Core i5 125H ini menarik, karena dia bukan seri hemat, tapi seri performa, dan ini beda loh sama Core i5 zaman bahla. Cache-nya 12 MB, bisa ngebut sampai 5 GHz. Buat sobat yang hobi compile kode C++ atau run Java Spring Boot, ini cukup ngos-ngosan, tapi masih aman. Artinya dia siap diajak kerja berat. Bayangin, sobat lagi ngoding backend, jalanin database lokal, buka dokumentasi sambil Spotify. Laptop ini masih bilang, tenang, saya masih kuat. Prosesor kenceng ini juga disupport oleh RAM 16GB. Bahkan bisa di-upgrade sampai 24GB kalau sobat punya budget. SSD-nya udah lega, NVMe 512GB. Jadi untuk workflow mahasiswa IT itu aman banget kalau pakai laptop ini. Untuk segi grafis, laptop ini pakai grafis bawaan Intel Graphics. Nah, ukuran layarnya 14 inci anti-glare dengan kecerahan 250 nits, dan sayangnya tingkat warnanya cuma ada 62,5% sRGB. Jadi ini emang bagus buat coding aja, kalau desain memang kurang. Di layar ini juga ada HP True Vision 1080 fHz kamera dengan temporal noise reduction. Tersedia juga integrated dual array digital microphone buat memperlancar meeting atau Zoom class kalau sobat ada kuliah online. Dari segi keyboard, udah full size, nyaman buat ngetik, dan udah ada fitur backlit-nya. Cocok banget buat coding malam menjelang subuh, yang jadi waktu sakral buat para IT. Untuk konektivitas, laptop ini pakai Realtek Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.3. Jadi lumayan bagus untuk di era sekarang. Untuk portnya juga sudah lumayan lengkap, ada satu USB port Type-C, 2 USB Type-A 5GB, satu HDMI 1.4, dan satu headphone mikrofon combo. Untuk audionya dual speaker dengan kualitas khas laptop HP. Dan yang menyenangkan, OS-nya sudah Windows 11 plus Office Home 2024 plus M365 Basic. Tapi seperti teman yang terlalu fokus kerja, dia agak lemah di stamina. Baterainya cuma 41 Wh dengan spesifikasi 3 sel di ion. Untuk charging adaptornya ada 45 watt. Ya cukup sih, tapi bukan juara di kelasnya. Jadi laptop ini cocok buat sobat yang lebih sering kerja di meja atau dekat colokan. Dan ini spesifikasi dan harga selengkapnya. But babe, with me, you close the door.
Sekarang kita ke laptop yang saya sebut sebagai teman paling bisa diandalkan. Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 5 7535HS. Perhatikan ya sob, untuk prosesornya ini udah seri HS. Artinya high performance tapi tetap efisien. Jadi jangan salah, ini beda sama seri U yang biasa dipakai Intel buat hemat baterai. Jadi prosesor ini lumayan sih buat sobat yang doyan dual boot Windows plus Linux sambil jalan virtualisasi. Untuk tampilan laptop ini sih nggak begitu heboh ya, tapi performanya konsisten. Kenapa bisa konsisten? Jawabannya ada di otaknya. Jadi Ryzen 5 7535HS punya spesifikasi 6 core 12 thread, jadi udah kencang buat multitasking, stabil buat jangka panjang. Di sektor grafis dihandle oleh integrated AMD Radeon 660M grafis. Yang saya suka dia udah pakai RAM DDR5. Untuk storage-nya 512GB SSD M.2 PCIe Gen 4 NVMe. Udah cepet, lega pula. Buat nyimpan project nyaman, buat buka filenya juga satset. Untuk layarnya pakai 14 inci anti glare PWXGA, panelnya pakai IPS dengan kecerahan 300 nits. Untuk color gambutnya 45% NTSC, punya aspek rasio 16:10, jadi kelihatan lebih tinggi. Ini sih kelihatan sepele, tapi buat coding, lebih banyak baris kode kelihatan, lebih easy dan produktif. Di layarnya ada webcam HD 720 pixel dengan privasi shooter. Jadi masih bisa diamankan kalau kamera kena hack. Mic juga ada pastinya. Keyboardnya sudah nyaman dan empuk. Sudah ada fitur keyboard backlit, jadi nyaman buat ngetik di ruangan yang gelap ala-ala konten ngoding anak IT. Untuk konektivitas, laptop ini punya Bluetooth 5.3 dan Wi-Fi 6. Sementara itu, untuk urusan port juga lumayan lengkap. Ada 2 USB-A 3.2 Gen 1, ada satu USB-C full function, ada satu HDMI 1.4, ada satu headphone combo audio jack, ada satu SD card reader, dan satu power connector. Selanjutnya untuk speaker juga mantap menurut saya karena sudah pakai stereo speaker 2 watt yang dioptimasikan dengan teknologi Dolby Audio. Baterainya sudah 50 Wh dan adaptornya 65 watt. Untuk OS-nya sudah kekinian pakai Windows 11 Home Single Language, English Only, plus Microsoft 365 Basic dan Office Home 2024. Jadi ini laptop cocok buat mahasiswa aktif, sering pindah tempat, dan butuh laptop yang nggak rewel. Kalau HP tadi bekerja keras, Lenovo ini bekerja cerdas. Nah, kalau sobat tertarik sama laptop ini, berikut adalah spesifikasi dan harganya. Lanjut ke laptop yang ketiga, ada Asus VivoBook 14 Core i5 120U. Yang akan kita bahas ini punya SKU A1404VAP. Ini laptop yang saya ibaratkan sebagai zona nyaman. Ya, jadi ini pilihan yang lumayan aman buat sobat pemula di bidang IT atau perkodingan. Dia nggak terlalu ambisius, tapi bikin hidup enak. Dengan prosesor Core i5 120U, 10 core 12 thread, ini angka yang bagus buat ngehandle tugas sobat yang multitasking gila-gilaan. Buka Postman, The Beaver, Laragon, Android Studio sambil dengerin musik, kipasnya nggak bakal meraung-raung kayak HP Ultra 5 tadi. Grafisnya standar aja bawaan Intel. Laptop ini dibekali dengan RAM 16GB DDR4 3200 MHz, bisa multitasking banyak tugas sekaligus. Untuk storage-nya 512GB M.2 NVMe PCIe Gen 4 SSD, cepat dan lega. Sudah mumpuni untuk dipacu anak IT dengan project seukuran gudang beras. Untuk layarnya pakai anti-glare 14 inci, ukuran FHD dengan refresh rate 60Hz, aspek rasio 16:9 dan teknologi IPS level. Kecerahan layarnya 250 nits dan kemut warnanya 45% NTSC. Di layarnya ada kamera beresolusi 720 pixel HD dan built-in array mikrofon yang mendukung fitur AI noise cancelling. Dari segi keyboard, pakai desain khas Asus yang dinamai dengan Asus ErgoSense. Bikin ngetik lama tapi nggak kerasa capek. Fitur utamanya ada backlit dan keamanan fingerprint. Untuk konektivitasnya dibekali dengan Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3. Nah, ini sudah cukup modern. Portnya juga sudah lumayan lengkap, ada satu USB Type-A 2.0, ada satu USB Type-C 3.2 Gen 1, ada dua USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 1.4, satu 3,5 mm combo audio jack, satu DC-in. Terakhir OS-nya pakai Windows 11 Home plus Microsoft Office Home 2024 plus Microsoft 365 Basic. Jadi doi cukup kuat buat coding harian, web development, dan tugas kampus. Yang bikin beda dari laptop ini adalah punya fingerprint. Jadi cepat login nggak perlu mikirin password lagi.
keyboardnya nyaman, dan udah backlit. Build-nya cukup rapi. Ini cocok buat sobat yang nggak mau ribet, karena jujur aja, nggak semua mahasiswa IT itu butuh laptop monster. Kadang yang penting bisa nyala, buka VS Code jalan, dan tanpa hambatan. Buat sobat yang penasaran, berikut adalah harga dan spesifikasi lengkapnya. Lanjut ke laptop yang keempat, ada Tecno Megabook Tay-1. Nah, ini bagian yang cukup seru. Tecno Megabook Tay-1 dengan Core i9 13900H. Sobat, ini kayak anak baru, pendiam di kelas tapi ternyata dia adalah jenius. Dari luar kelihatan biasa aja dan sering diremehkan, tapi di dalam dia punya kejeniusan yang buas. Kenapa bisa gitu? Jawabannya ada di speknya. Prosesornya pakai Intel Core i9 13900H, generasi ke-13 dengan 14 core dan 20 thread, kecepatan hingga 5,4 GHz. Kalau saya boleh bilang, oke sih dapat prosesor ini di harga segini. Dengan 14 core dan 20 thread, multitasking udah kayak apa juga bakal digiling. Galak bro, mau pakai bahasa pemrograman apa juga gasken. Tapi untuk grafiknya bawaan aja, pakai standar integrated graphic. Selain itu, RAM-nya pakai 16 GB LPDDR5, jadi multitasking udah nggak perlu mikir. Storage-nya pakai SSD 512 GB, jadi ini tergantung varian shop karena ada juga yang 1 TB, dan itu di harga 12 jutaan. Layarnya 14 inci WXGA dengan resolusi 1920x1200, pakai teknologi IPS dan 100% sRGB. Rasionya 16:10. Loh, ini kayak salah ngasih harga ya. Di layarnya juga dimuat 2 megapiksel FHD webcam dengan privacy shooter. Ada juga mic-nya. Untuk keyboardnya sudah full size dengan backlit dan fingerprint sensor. Laptop ini pakai konektivitas Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2. Dan dari segi port, ada juga 2 USB Type-C, 2 USB Type-A 3.0, 1 USB Type-A 2.0, 1 HDMI, 1 audio jack 3,5mm, dan 1 microSD card reader. Speakernya pakai stereo speaker dengan DTS audio. Baterainya dilengkapi dengan 75 Wh Li-ion. Adapternya pakai 65 Watt. Punya fitur GaN fast charging. Laptop ini bukan cuma buat ngoding. Ini buat machine learning ringan, compile project besar, dan multitasking ekstrim. Bayangin, buka VM, buka IDE, buka browser, dia masih santai. Tapi laptop kayak gini biasanya punya cerita, thermal paste-nya harus dijaga. Performa tinggi sama dengan membutuhkan manajemen yang kompleks. Tapi kalau sobat ngerti cara pakainya, ini laptop bisa nemenin sampai lulus kuliah tanpa di-upgrade. Buat sobat yang tertarik, berikut adalah spesifikasi dan harganya. Di laptop yang terakhir ada Axio Hype 7 Ryzen 7 X9 8845HS. Sobat, dulu brand lokal sering dipandang sebelah mata, tapi sekarang udah mulai serius. Axio sudah merilis jajaran laptop seriusnya. Salah satunya ada Axio Hype 7 Ryzen 7 X9. Laptop ini pakai prosesor Ryzen 7 8845HS. Seri HS berarti kenceng parah. Dan spesifikasinya punya 8 core, 16 thread, kecepatan sampai 5,1 GHz. Kencang tapi efisien. Untuk sektor grafisnya ada integrated graphic AMD Radeon 780M. Laptop ini dibekali dengan RAM DDR5 16GB SODIMM, jadi sudah upgradable. Future proof banget. Untuk storage-nya SSD 1TB, terdiri dari 2 slot SSD M.2 NVMe. Untuk layarnya, laptop ini pakai 14 inci anti-glare, panel IPS dengan refresh rate 60Hz. Aspek rasionya 16:10. Di layarnya juga ditanam webcam resolusi 2,1 megapiksel, punya privacy shooter dan dual array integrated microphone. Konektivitas wirelessnya ada Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2. Untuk portnya ada 2 USB Type-A 3.0, ada 2 USB Type-C 3.2 Gen 1, ada 1 USB Type-A 2.0, ada 3,5mm combo jack, dan 1 HDMI 1.4. Nah, yang menarik ini dia punya dual USB-C full function. Untuk OS-nya, laptop ini dipasang Windows 11. Jadi menurut saya ini laptop yang value-nya tinggi banget. Cocok buat coding berat, virtual machine, dan multitasking serius. Yang paling penting, ini adalah bukti kalau brand lokal juga bisa bersaing di pasar laptop. Dan ini adalah harga dan spesifikasi lengkapnya. Sekarang kita bikin simulasi ya sob. Kalau sobat adalah anak semester awal, masih pakai Python dan web developing dasar, sobat bisa pilih Asus atau HP. Ini udah cukup banget. Kalau sobat ini anak semester tengah,
sudah mulai mobile development, main database, pilihlah laptop Lenovo atau HP yang lebih aman. Dan kalau sobat adalah anak semester akhir, sudah mulai belajar AI, backend kompleks, dan skripsi coding, pilihlah Tekno atau Axio. Jadi rekan-rekan aja, sekarang sobat itu ada di posisi yang mana? Coba tulis di kolom komentar, semester berapa, dan laptop incaran. Jadi sobat, laptop itu bukan cuma alat. Buat mahasiswa IT, dia itu partner, teman begadang, teman stres, teman yang nemenin dari error pertama sampai akhirnya programnya bisa jalan. Jadi jangan asal pilih. Pilih yang sesuai kebutuhan, sesuai gaya kerja, dan yang paling penting sesuai budget. Jadi, oke sobat, itu adalah pembahasan kita hari ini. Kalau video ini membantu, jangan pelit ilmu. Share ke teman-teman kalian. Karena mungkin mereka juga lagi berjuang milih laptop terbaik buat masa depan mereka. Saya MSC pamit undur diri. Stay with us, stay Teknoberden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.